Ya, Bang Ipul bisa diceritain kronologi Oke, jadi perampokan gini, ini. jadi semalam itu saya mendatangi Polsek Duren Sawit ya, karena ya mungkin yang ada di otak saya itu cuma Polsek yang sering saya lewatin itu gitu kan. Saya bikin laporan bahwa ada beberapa pekerja saya ini mencuri barang-barang saya berupa handphone dua sama satu lagi handphone pekerja saya juga diambil juga, sama motor satu gitu kan. Nah ini pelakunya memang intern gitu, bukan dari luar gitu kan, karena mereka udah ikut saya itu udah hampir sebulan lebih kerja kan gitu. Jadi kejadian itu pas maghrib gitu ya, saya sama pekerja saya ini kita biasa tuh kalau sholat tuh berjamaah terus gitu kan. Jadi mereka tuh operasinya tuh pada saat saya di luar itu lama gitu, sekitar ada hampir 3 jam, karena saya kalau habis maghrib tuh saya nggak pernah pulang ke rumah gitu. Dan memang saya terlalu percaya sama pekerja-pekerja saya ini, kamar nggak pernah saya kunci dan dia tahu letak-letak kunci-kunci kendaraan saya ada di mana, terus handphone saya ada di mana. Kebetulan saya handphone itu kan ada 3 gitu kan, jadi yang diambil tuh iPhone 1, iPhone 11 Pro Max, sama satunya lagi itu handphone Poco Xiaomi gitu kan. Terus saya nggak ada kepikiran sama sekali, karena saya merasa saya nggak pernah ada masalah dengan pekerja-pekerja saya gitu kan, dan mereka orang-orang baik semua gitu di mata saya gitu kan. Jadi saya awalnya nggak curiga gitu, kok mereka habis sholat ngilang kemana nih 2 orang gitu, saya bilang kan gitu kan. Saya tinggal berdua, tadi kan saya berempat kan. Saya positif thinking aja, paling lagi beli makanan gitu kan. Biasanya habis itu kumpul lagi nih, sholat isya lagi gitu kan. Kok nggak balik-balik gitu, nggak balik-balik. Terus akhirnya saya pulang lah, saya beli makanan juga kan, karena kan di rumah nggak pernah masak gitu. Beli makanan, pas nyampe rumah, handphone kemana nih di meja kerja saya kan, nggak ada, sama cas-casannya juga diambil, jadi komplit gitu kan. Terus akhirnya tadinya saya nggak mau bikin laporan, berhubung ada kendaraan motor milik kakak saya juga dibawa. Untungnya itu STNK itu nggak nempel di kunci, jadi kuncinya cuma kunci doang, nggak ada dompetnya gitu. Untungnya gitu. Akhirnya mau nggak mau kan saya menghormati kakak saya kan, takutnya kakak saya nanti berpikir macam-macam saya kerja sama atau gimana. Udah saya bikin laporan. Nah itu kan akhirnya udah berapa jam tuh saya bikin laporan tuh, sekitar jam 9:30 saya alhamdulillah disambut baik sama Polsek Duren Sawit gitu. Datang ke Polsek ke TKP, foto-foto semua gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, Pak, ini bukan kewenangan saya, dia bilang, ini kewenangan Pondok Gede. Oh bukan ya Pak, ya saya mau minta maaf. Saya bilang, oh nggak apa-apa, tapi saya bantu. Luar biasa itu Polsek Duren Sawit ya. Akhirnya saya diantar nih, oh pasar Pondok Gede gitu. Nah dari sana langsung juga ditindaklanjuti. Itu udah hampir sekitar dari jam 6 ya, 6, 7, 8, 9, sampai sana sekitar jam 10, setengah 11. Begitu saya bikin kronologi, tiba-tiba nih si malingnya ini, pekerja saya ini ngubungin saya. Tadi nomor udah diblok semua, udah nggak bisa Dihubungin udah nggak bisa dihubungin, mau ngembaliin. Seneng dong saya, baru udah mau naik ke LP ke atas tuh, gitu kan. Ya saya juga berdoa juga sih. Tadinya saya udah mau ikhlasin gitu, karena berhubung ada motor itu bang, jadi itu yang bikin saya bikin laporan kan. Akhirnya dia ngubungin gitu, tapi dia nggak mau ngebalikin ke sini. Dia mau nanti saya kasih tahu tempatnya di mana gitu. Akhirnya di Sherlock lah sama dia. Nanti mungkin dia udah negatif thinking lah, takut saya bawa polisi tuh gimana. Ya udah saya ikutin maunya dia gitu kan. Ketemulah tuh janjian di daerah Cengkareng, lumayan jauh gitu kan. Udah kan gelap-gelap gitu. Akhirnya kita negosiasi. Saya ngomong sama kanitnya. Malam itu juga? Malam itu juga. Orang saya udah mau bikin LP, udah mau naik ke atas, udah mau dibawa kan berkasnya kan. Dan saya juga terima kasih banget sama Polsek Pondok Gede begitu cepat tangkapnya ya. Biasanya kan kalau bikin LP kan dilihat dulu, diselidikin dulu kan. Dia langsung direspon, ya kabar saya buru-buru itu, apa namanya, blokir kartu handphone saya yang bulanan gitu kan, takut dipakai atau gimana. Udah selesai. Dengeran nggak? Bocor di sini karyawan ada 3 orang gitu kan. Nah saya nggak pernah ada masalah apa gitu kan. Ya nggak tahu kenapa gitu. Tapi sehari sebelumnya memang handphone saya yang satu udah mulai diumpetin.
gitu. Tapi saya tetap gak curiga juga gitu. Saya nyari handphone kemana, saya cari udah diselipin di kasur saya kan bentuknya dia kotak begitu kan, logika juga kan, kok bisa handphone masuk ke situ, ke dalam sini, ke dalam banget gitu. Mungkin udah ngatur di situ, dan dia mengaturnya pas maghrib itu. Nah udah setelah saya mau bikin laporan, tiba-tiba dia nelpon ngasih tahu, nggak nelpon sih, ngechat gitu kan, ngechat ngasih tahu nih mau dibalikin gitu. Mungkin ya doa saya dijabah gitu kan. Ya udah, saya ngomong sama Kanita, Pak, ini kayaknya yang maling ini dia mau ada niat baik, mau ngebalikin. Ini gimana, Pak? Ya udah kalau gini aja, dikasih ultimatum. Kalau sampai jam 1 nggak dibalikin, ini bikin LP gitu. Akhirnya saya kasih tahu ke yang maling itu kan. Ya udah nih, saya temuin ya. Pokoknya jam 1 kalau belum selesai, ini bakal lanjut ke laporan gitu. Yaudah, pokoknya dibalikin dia bilang. Di mana? Tadinya rencana mau balikin ke sini rumah. Ini dia takut. Akhirnya dia nyari di sono, di daerah airport. Cengkareng gitu. Udah gitu. Ya kan saya juga takut kan, takut dia juga ngatur-ngatur. Ada orang segala macam. Takut saya digarong juga di sono kan, gitu kan. Tapi saya tetap koordinasi sama Pak Sulis gitu. Pak, saya koordinasi Pak ya. Nah, tapi kalau barang ini udah ada di tangan saya, Pak, nanti saya laporin ke Bapak, tapi udah nggak usah dilanjutin, Pak. Saya mikir lah guys, kasihan juga kan. Dan pasal sih udah ada, pasal 362 tentang pencurian gitu kan. Cuman ya saya tetap sekali lagi, ya udah selesai, gitu kan, barang udah kembali, ya udah ngapain lagi bikin laporan gitu. Walaupun ada yang ngegesek-gesek, tetap laporin ini. Udahlah, mungkin dia lagi butuh apa, tapi keburu dia dikasih sadar sama Allah, ya udahlah. Udah selesai, udah barang motor, udah kakak saya juga udah seneng. Dia bilang juga udahlah cabut aja laporannya. Tapi saya bilang kita belum nyampe laporan, gitu loh, baru kita konsultasi dulu, gitu. Belum nyampe LP sih belum. Tapi